Siapa yang mengurusi Waska? Siapa yang mencat-cat kakinya? Coba pikirkan siapa? Siapa yang akan mengusap keringat di wajahnya yang tua itu? Lalu siapa yang akan menyakitinya? Coba camkan. Coba pikirkan teman-teman. Menurut pendapat saya pribadi dan menangis, kita sudah menangis segala-galanya. Karena pada saat ini menangis memang merupakan bentuk ekspresi yang tidak digunakan. Belakangan ini kita lebih senang menertawai daripada menangis. Barangkali kita terlalu jenuh menangis. Atau apalah, dan kita lebih suka ketawa habis-habisan. Dan keadaan ini telah menangis memang merupakan perasaan yang kurang agung, kecuali tangis itu disaring sedemikian rupa, dan sebaliknya ketawa tanpa batas memang merupakan bentuk perasaan yang lebih terhormat dan lebih intelek. Dan dalam beberapa hal, kalau mereka mau mengakui bahwa sikap seniman-seniman ini pada hakikatnya nyaris suatu sikap kebangsaan yang kenes dengan sedikit unsur kepuasan yang terselubung. Baiklah, setengah lagu buat kalian semua. Dulu aku suka padamu, aku memang suka. Saya masih bisa menangis. Jadi sekali lagi bagi saya sebagai manusia maupun tukang jambret dengan menangis, saya sudah menang segala-galanya. Allah, kamu pada segala-galanya kayak seniman. Ya, segala-galanya, segala-galanya. Jadi kita cukup hanya menangis saja sementara membiarkan Waska bertambah parah sakitnya. Kita cukup hanya menangis saja barangkali Waska menjadi kelainan kita. Barangkali kita menangis sambil membayangkan seakan-akan kita sudah lain Waska. Membayangkan? Ya, cukup membayangkan perbuatan kita seperti tadi. Boleh juga. Boleh juga. Tarkeni! Maaf Bigaya, bicaranya jangan keras-keras. Hah? Jangan keras-keras. Lah kamu itu siapa? Hah? Masih baru? Tukang becak baru? Garong baru? Atau kamu baru? Saya tukang kue baru Bigaya. Ya, tapi baru. Baru 1 bulan Bigaya. Lah kok situ berani melarang saya bicara keras? Padahal bicara keras itu sudah ada saya. Dan di stasiun Kota Tua ini ada serta
pribadi yang sangat dijunjung tinggi. Lakos itu berani. Saya berani karena kenapa? Biarkan saya menjelaskan teman-teman. Barangkali saja soal cinta atau wanita bisa menenangkan rasa sakit Waska. Pak, cinta, wanita, Waska, sakit. Apa hubungan semua itu? Jangan gitu. Hidayah. 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 Kenapa sekarang kamu dalam bahaya? Jangan bicara sembarangan ya. Saya itu orang kuat di sini. Betul, Bigaya. Kami berkumpul di sini. Waska sedang berkelahi dengan ajalnya. Waska, kasihku sakit. Percayalah, saya seperti seorang bayi, Bigaya. Waska, ih. Waska, Waska. Jadi, bagaimana kesimpulan dari diskusi kita? Kehabisan kita terus katakan teman-teman. Mari teman-teman. Ya, karena sekarang ada budaya yang akan melayani pasca. Karena sekarang ada budaya yang akan Mari teman. Aku belum memberikan jamu untuk Waska. Jamu apa? Jamu yang menjanjikan. Oda! Oda! Saya beritahu, Pak. Waska sedang sakit parah. Dia sedang mengalami demam parah. Entah ini kenapa. Begini sakitnya. Ah! Akan saya tahan. Akan saya tahan. Takkan biarkan putus nyawa saya ini. Saya yakin. Saya yakin. Saya pasti menang. kamu lebih tua. Jauh lebih tua dariku, Waska. Tapi juga lebih kuat dalam segala hal, Waska. Kamu adalah tauladanku. Kamu adalah cita-citaku. Kamu adalah panduku, Waska. Jiwaku berkibar-kibar setiap menatap garis-garis wajahmu yang tajam bagaikan mata pisau yang membara. Waska! Penyelesaian tak akan pernah berujung atas tangis cengeng dirimu yang sekarang. Jika nantinya kau adalah seorang lelaki tua yang pengecut dan takut akan mati, bukan tidak mungkin penyesalanmu akan menghasilkan sebuah kutukan atas badanmu, atas rohmu,
segala-galanya darimu, Waska. Hei! Aku tak pernah mati. Aku tidak pernah mati. Masalahnya, saya tidak pernah mau mati. Barak! Bangsat kau Barak! Di mana kau Barak? Kalau kamu berani mengingkari janji atau berbohong kepadaku, saya tidak akan berpikir dua kali untuk merobek mulutmu, merobek matamu. Barak! Waska. Maaf Waska. Bomo baru saja pergi mengambilkan jamu yang dijanjikannya untukmu, Waska. Ini masalah detik. Ini masalah detik. Bisa di atas kalau kamu bisa mengalahkan detik. Waska! Waska! Pasti suara itu. Aku mendengar suara itu. Suara itu suara mendiang istriku yang tak akan pernah ada. Suara itu seperti suara mendiang ibuku yang tak akan pernah jelas wajahnya. Suara itu seperti suara anak perempuanku yang tak akan pernah melahirkan. Aku takut. Aku takut. Berbuat baik perempuan ini. Tinggal apa itu? Ya, Waska. Gayaku. Jangan mau berdaki lagi, Bigaya. Sudah hampir 40 tahun. Aku mencinta anakku, Waska. Masihkah kau begitu? Tangan sini. Suaramu akan merusak tentang telingaku. Tak mendepankan dengan kantungku. Aku masih muda. Aku masih muda. Baru saja aku melewati masa sakit balikku, Bigaya. Tolong, Bigaya. Apakah kau tak ingin aku memanggilmu, Waska? Bigaya. Apa itu berarti aku boleh berganti tanpa bersuara, Waska? Dan buka kegilaanmu, Bigaya. Justru ini artinya kesempatan yang baik kita, Waska. Jangan bersembunyi. Jangan bersembunyi, Waska. Biarkan kita terjadi nanti daripada saya. Masih buruk. Sialan. Janganlah
Waska. Kasihan jiwanya. Kalau terlalu lama menangis, bisa setelah ya. Dewi, kamu ngaco kamu. Ngaco bagaimana, Ranggong? 7 hari 7 malam sudah. Aku persiapkan segala sesuatunya. Sang cyanida, pil tidur, silen, bahkan tali plastik. Waktu aku ingin berdiri. Sampai sebegitu jauh juga kah tekad percintaan sepasang tua seperti kalian juga ya? Cinta tak pernah kenal akan usia. Pada suatu kesempatan yang lain, sehabis kami bersetubuh di atas kasur yang baru saja siangnya saya jemur, Waska berkata padaku bahwa sekali-kali ia menolak perkawinan yang tak jelas dasar alasannya itu. Tapi ia sangat mencintaiku. Dan bahkan ia ingin menemaniku kapanpun ia ingin melepas rindu. Aku tidak habis mengerti kenapa Waska selalu menolak jika saya ajak kawin. Apa karena saya seorang pelacur? Nah, kuis. Apa karena saya seorang dermo? Setiap kali saya bertanya pada Waska, dia hanya diam 1000 bahasa. Masa sih enggak ya? Mas kan ngomong apa-apa tuh enggak ya? Enggak ya? Bigaya, Mau kemana Bigaya? mau kemana Bigaya? Bigaya! Bigaya, Bigaya! Bigaya. Malumoi. Diam 1000 bahasa. Ranggong! Matahari itu kembali terbit tanpa tanggung jawab. Dan aku dibiarkannya mengecatnya megap-megap, Ranggong. Baik Waska. Akan segera susul Boro Waska. Pat! Baik Pak Waska. Woi, Boro! Mau kemana? Boro dulu. Boro! Cewang, Ya, mau kemana? mau beli minyak angin buat Waska. Minyak angin untuk Waska. Iya. Lalu, bagaimana keadaan Waska sekarang? Dalam 1 jam hanya 3 kali Waska sanggup menarik napas. Lalu, Aing kita nyamuk. Aing ini Dita. Beli minyak angin kamu kona. Itu kona mah mau minyak angin. Lu ayat ciu. Ini karangannya raya. Tapi minyak goreng. Ada Bu Esti, Pak Ali, Pak Arifin, Segendalu. Nah, penonton, ngertos filosofi minyak angin boten? Menurut saya, minyak angin atau jamu macam apapun
hanya mampu memberikan rasa sakit saja. Tapi apa kata Waska? Aku yakin, katanya. Aku yakin minyak angin mampu melawan ajalku. Benar-benar sinting. Memang Waska itu goblok sekali. Urusan ajal itu sudah takdir yang maha kuasa. Tapi apa kata Waska? Mampu melawan ajalnya dengan menggunakan minyak angin. Benar-benar tidak masuk ke akal. Astagfirullahaladzim. Oh iya, saya lupa mau beli minyak angin buat Waska. Kebetulan di sana. Istirahat dari siang kelihatan kemelut. Kalau besok matahari menggeliat, segar penuh rasa terima kasihku kepada udara, kepada burung yang berkicau, kepada semua saja yang kuhirup, yang kurasa, yang kuraba, yang kudengar, yang kubayangkan, kepada semua saja yang kadang menyedihkan, yang kadang menyakitkan, atau barangkali besok aku diam, kaku, dan membeku, tak lagi melihat ke sana potong-potong bunga. Namun jiwaku tetap segar, tetap penuh rasa terima kasihku kepada semua saja, juga kepada ketabahanku. Abang, cuci kaki dulu sebelum tidur. Selamat tidur, teman-teman. Selamat tidur kepada semua saja. Kita butuh hidup, tapi kita juga butuh jaga. Kita butuh hidup, tapi kita juga butuh mati. Kita siap hidup, itu artinya kita juga siap mati. Kalau tidak bobot di gigi kita. Semua ini masih saja tetap seperti baru. Kenapa Ratu? Mau kemana kamu? Saya mau mencari jamu yang saya janjikan untuk Waska. Dari mana? Pak Albert.
sekali hidupnya. Kasihan kalau bangunin. Kenapa memang? Kasihan kalau dia kaget terus mati. Gimana coba? Orang sesakti dia, masa cuman gara-gara tidur dibangunin saja mati? Mau canggok? Oh iya ya lupa. Oke. Bangun, Mbak. Dulu, Mbak. Makasih, Mbak. Bukan main. Hebat sekali tidur di danau. Jangan, Mbak. Aku baru saja mimpi tidur di tepi danau. Teduh, sejuk, segar. Ketika kalian memgoyangkan dadaku, aku juga mimpi tidur yang sama. Tidur, mimpi, tidur, mimpi, tidur. Berlipat-lipat kelipatannya. Dan untuk membayar semua itu, aku hanya membayarnya dengan rasa terima kasih. Mimpi tidur, Mbak. Bukan main anugerahnya. Mbak, bisa diulangi lagi, Mbak? Ragu sekali Rambong. Atau barangkali kami juga menjadi berulang kali. Setuju, Mbak. Tapi sudahlah. Apa keperluan kalian kemari? Sehingga kalian mesti tidur kedamaianku. Biasanya ketika aku tidur, segala sesuatu kerjasama dengan kami agar tidurku lebih sempurna. Bagaimana? Gini, Mbak. Kami kesini karena Waska, Mbak. Waska sakit, Mbak. Sakit. Iya, Mbak. Sakit sekali, Mbak. Sakit apa? Tidak usah dikhawatirkan. Sebentar lagi ia akan tenang. Sembuh atau mati. Tapi dia tidak mati, Mbak. Dan dia juga tidak mau mati, Mbak. Mbak. Jangan tidur, Mbak. 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 Wow. Betul-betul eksentrik. Aku menek. Mbak. Tolonglah kami, Mbak. Jangan tidur, Mbak. Kenapa? Tolonglah kami, Mbak. Terus. Kalian memang sinting. Bertiga dengan pimpin kalian sinting. Malam sudah larut. Aku harus tidur. Mana? Tolong kami, Mbak. Mbak. Sebentar saja, Mbak, terlambat tolong Waska. Pasti itu semuanya, Mbak. Nyawa Waska sudah kita sekali loh, Mbak. Kenapa? Kenapa kau putus? Dan lagi apa benar putus? Apa kamu tahu? Orang-orang macam kalian lah yang membuat bising dunia. Malam sudah larut. Aku harus segera tidur. Abah,
kamu ya? Nah, kalau kamu belum tidur juga, besok matahari akan marah. Nah, kalian dengar. Mbak Putri sudah marah-marah. Sekarang kalian menggila atau kalian pergi cari terolet? Kalian berdua yang membangunkan Mbak Ade tidur ya? Maaf Mbak Putri, kami terpaksa membangunkan Mbak Ade karena pemimpin kamu sedang sakit Mbak. Orang sakit itu biasa. Orang mau mati itu juga biasa. Tapi kalian jangan sampai membangunkan Mbak Albert tidur. Tapi mungkin kamu tidak boleh mati Mbak. Dan dia juga tidak mau mati, Mbak. Tidak-tidaknya kematiannya ditunggu dulu kayak setahun atau 2 tahun. Prawaska berhasil mewujudkan sebuah spektakulernya itu Mbak. Lebih baik kalian minum saja dulu. Masalah jamu itu masalah sepele. Kalian mau jamu apa? Jamu nafsu kuda, jamu syaraf, jamu kanker, jamu penakut dosen, atau kalian mau jamu penakut wanita. Waktunya itu. Bukan jamu itu Mbak. Mbak tahu kalian menginginkan jamu penangkal mati kan? Itu Mbak yang kami cari. Setiap jamu itu ada obat dan ada khasiatnya. Setiap penyakit itu juga ada jamunya. Tetapi jamu yang paling mujarab ada di dalam diri si sakit. Kita harus hidup. Itu artinya kita harus mati anak-anak. Karena hidup itu membutuhkan mati. Di luar atau keluar dari kerangka itu akan menyebabkan keguncangan-keguncangan baik pada semesta maupun pada yang bersangkutan. Yakinlah bahwa setiap keadaan hanya akan menyebabkan mereka. Mbak bisa mengumumkakan segala rahasia semesta ini. Kalian mau jauh penangkal mati? Tapi kalian harus ingat, namanya jamu dadar bayi. Karena kalian harus memberikan jantung bayi terlebih dahulu. Berarti kami harus mencari bayi, lalu mengambil jantungnya, kemudian dikeringkan. Begitu Mbak? Ya, tuh. Kalian harus mengambil jantung bayi itu, lalu kalian keringkan. Dan kalian dapat minum, bukan minuman apa saja asal panas. Akan berapa banyak generasi yang kalian saksikan. Bunuh saja bayi-bayi itu sebanyak yang kalian perlukan kalau kalian sampai hati. Gop. Oh, 3. Mana, Gop? 3. 15. Kalian itu rakus sekali. Kami orang-orang sederhana tidak pernah mempermasalahkan mati. Apalagi mau sebagai ajar. Tetapi kalau kalian tidak bisa menjawab pertanyaan Mbak, kalian itu betul-betul tega. Alhamdulillah, seperti itu. Jelas kami tega Mbak. Kalian memang terlalu gagah. Dan Mbak tidak punya daya apa-apa selain mengemukakan segalanya. Tunggulah. Mbak ambilkan ramuan
anakku. Cari jantung-jantung bayi itu di juru kunci. Lalu berikan ramuan itu kepada pemimpin kalian. Sekarang kalian pergilah. Terima kasih, Mbah. Terima kasih, Mbah. Permisi, Mbah. Permisi. Kafan baru saja dikubur. Malamnya jadi incaran pencuri-pencuri itu. Mereka menganggap kain kafan kualitas membawa sebuah kesaktian. Macam-macam saja. Beh, jam berapa sih calon pencuri itu muncul? Sekitar 1-2 jam setelah Babe sikat habis semua kuburan baru. Ih, Babe. Babe selalu lebih cepat. Babe cencak deh. Karenanya Babe adalah juru kunci di kuburan ini. Sini anakku, kita lipat baik-baik kain kafan ini. Ini rezeki. Jangan takut, nak. Mayat-mayat itu tidak akan kedinginan. Mereka harus membiasakan diri telanjang di bawah tanah. Lantaran roh mereka pun harus telanjang bulat di langit sono. Terus gimana, Beb? Anakku, kain kafan ini merupakan penghasilan ekstra bagi juru kunci yang gak sempat buat korupsi. Oh ya? Kamu anakku bisa tamat SD karena penghasilan tambahan itu. Kamu harus bersyukur karena orang mati pun bisa menghidupi orang yang masih hidup. Dulu Babe mengira dengan ijazah SMA. Tunggu. Kalau baju putih merah itu SD deh kayaknya. Ya, seperti itulah. Babe kira kamu bisa menjadi wali kota. Woi, guru kunci, jangan ketawa-tawa terus ya. Jangan kaget nak kalau mendengar suara-suara ini. Babe yakin itu hanyalah suara arwah. Jangan macam-macam. Nanti kamu bisa modal. Modal. Rupanya suara pencuri anakku. Ya, kami memang dianggap pencuri. Kenapa? Biang atau bukan, yang penting sama-sama mencuri kan? Biang roti, biang gula, biang keledai. Rupanya ada banyak biang. Aduh, biang. Wah, Anggo. Rupanya dia mulai mempermainkan kita. Tidak, bro. Dia yang mempermainkan dirinya sendiri. Ternyata
Ternyata dia juga mulai membuang-buang waktu kita, Ranggo. Tidaklah Goro, itu aku yang membuang dia. Ya, si tua ini memang sering berada di luar rumah. Karenanya si tua ini gampang tertawa. Hati-hati, Be. Mereka serius. Lihatlah. Matanya merah. Mata kamu indah. Woi, cok. Jangan serius dong. Nanti bisa sakit mata nih loh. Hidup itu gampang-gampang susah bro. Karenanya kita hidup jangan dibikin gampang dan jangan dibikin susah. Yang sedang-sedang saja. Kulwelek, Wen. Udah bangun sih. Udah bicaranya. Anakku, kamu dulu baca-baca buku apa itu biar ini babe ya terus. Sudah. Silahkan kalau kalian mau bicara. Begini Pak Kunci. Maksud kami berdua datang kemari ingin mencari 15 kuburan bayi Pak Kunci. Kuburan bayi Iya, kuburan bayi. baru, lama, atau sedang? Yang baru Pak Kunci. Baru. Saya hafal di mana mereka semua. Kompleks kuburan ini seperti perkebunan saja bagi saya, menghasilkan. Ikutlah, satu sama lain berpencar. Jelas? Sebentar. Tapi kita belum merundingkan segi bisnisnya kan? Maksudmu apa Pak Kunci? Jadi kalian mau bayar berapa? Alah, masalah bayar bereslah itu Pak Kunci. Beres katamu. Ternyata kalian satu pengalaman lagi. Camkan, kata beres justru yang paling gak beres. Jadi, kalian mau bayar berapa? 200 satu lubang. 200? Gak 1.000? 1.000. Enggak, 500 saja. Gak? 600. Stop dulu anakku. Kalau itu rasukan dari bawah. 9.000, Be. Bayar di muka. Ditransfer aja ya Pak Kunci. Boleh. Nomor rekeningnya berapa Pak Kunci? 347755. Kok beda lagi Pak Kunci? Kemarin waktu latihan katanya 556677. Pas pentas kok beda lagi? Gimana Pak Kunci? Sekarang gue dong. Namanya orang kaya. Bebas dong. Oke, bentar Pak Kunci. Nah, sudah dikirim. Coba dicek dulu Pak Kunci. Kalau bisa duluan. Siapa tahu kirimannya ada yang hilang. Uangnya udah masuk kok. Tidak kurang, pas. Ya, Lek. Iya, Lek. Terang bulan, terang Jadi, kita berapa? 15, Babe. Ayo kita kerjain tuh, Ranggo. Ayo, Bono. Woi, sebentar. Kalian hanya kuizinkan saja untuk mencopot kain kafannya. Lebih dari itu, kalian harus meminta izin khusus dari ahli warisnya.
Kejahatan kalian melewati batas. Batas Pak Kunci. Nah, Memang ada batas Pak Kunci. setidak-tidaknya kalian harus mempunyai rasa jijik terhadap mayat-mayat itu. Berhenti aku bilang. Woi, berhenti. Rupanya kamu berani macam-macam, Pak Kunci. Kenapa? Rupamu ki elek. Kaya sapi tek. Tate bandasmu modal deh. Babe. Lu bunuh mami gue. Macam-macam juga nih anak. Rupamu ki apik. Itu rupamu. Tapi rupamu kaya wis Siti Wanita. Apik kok duwe tapi ra iso tak nggo. Tak tembakmu tak deh. Gue sekarang jadi arwah. Ingat, Borok. Ingat, Ranggo. Tunggu tanggal mainnya. Arwah gue dan anak gue akan membalas dendam. Mana cabu itu?
Apakah tidak dengar rasa? Rasa. Sebelum dan sesudah pesta ini, tidak ada pesta yang lebih meriah dan lebih besar daripada pesta ini. Pesta ini adalah pesta kita, atas kemenangan kita yang akan memiliki 200.000 sanjak dan 200.000 fajar. Anak-anakku, di tempat yang terjal ini, kekosongan kita tak sampai pada kesempurnaannya. Dan kesepian kita ini semakin kerontang, semakin berdebu, hingga terciptalah badai-badai yang akan menyapu sudut-sudut kota ini. Dan di tempat ini kita bagikan 3 buah lilin hitam dengan nyala ungu. Pasca amarahmu berlebihan. Kita kemudian saja ada yang saya. Hei Jonathan, jangan main kamu Jonathan. Gua ini lagi serius. Gua ada ngerasain. Lu ngerasain. Marah, aku bisa bunuh dia. Sudahlah Raska, jangan hiraukan temanmu itu. Mungkin temanmu itu habis minum ciu, makanya melakukan begitu. Raska, aku dengar kamu mencuri. Tidak Jonathan, aku tidak minum ciu. Ciu itu apa? Aku punya pecahan besar daripada itu. Amarahmu maksud. Apalah namanya? Yang penting besar dan penting buat manusia. Kalau kita besar sekarang. Tapi ini masih kecil dibanding mulutmu. Apa betul? Aku kira kita bukan saja lagi. Aku hanya ingin memberikan kamu satu tanda. Kamu yang kaya akan ketawa-ketawa. Kamu yang kaya akan dongeng-dongeng. Dan kamu yang kaya akan lelucon-lelucon. Dulu aku paling pandai menipu diriku atas keadaan ini. Tahu yang berbeda itu tak berubah menjadi amarah dan tak berubah menjadi lautan dan juga urusan-urusan. Tapi urusan-urusan, sikap-sikap sangat berkabah dan kacau balau. Karena semua ditolak dari mama. Pas
jika yang aku lakukan semata-mata dengan jahat, pastilah kejahatan yang lain akan melibatkan jauhannya. Pasti kamu kehilangan sesuatu, tapi kamu tidak menyadari. Pasca, coba menangkan dulu. Timbanglah satu demi satu secara adil apa yang kamu miliki. Jangan kau mengusik masa lampauku. Sentimen itu. Apakah kamu tega ketika aku menjadi kelas lantaran didorong oleh keluarga Nina? Seperti kesenian yang penuh skandal Jonathan. Pasca! Tidak Jonathan. Segala tidak tangguhku, langkah-langkahku, dan segala perbuatanku didorong oleh semangat mencari makan dan segala mengosongku. Kau bangga, kau dalihkan di mana-mana. Ya kau mendapatkan tepuk tangan, lemparan uang, lemparan bunga, hingga lemparan kekuasaan. Dan itu semua adalah sebuah skandal yang tak pernah terhilang. Bentar, Pasca! Kami ingat amarahmu tak bertentang arah. Memang amarahku ke segala arah. Aku sangat sekali. Persahabatan kita yang berakhir seperti ini. Pasca, sebelum semua berakhir, aku minta supaya kamu mau mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang kesenian-kesenian, tentang nilai akhlak dan nilai kesabaran. Hei! Terus terang emosiku sudah membludak dan amarahku sudah dipuncak. Itu karena tiba-tiba aku merasa dikalahkan seorang penjahat sepertimu. Dan aku tidak mau. Aku tidak mau. Mulai dari sekarang, kau pergi dari sini. Aku masih punya beberapa lagi bahasa. Baru saja buat orang lain. Baiklah, kapan-kapan aku akan kesini lagi. Oke, aku duduk tanganmu. Malam benar-benar tua, Mama. Ya! Kota sudah tidur anak-anakku. Ya! Rayaplah, rayaplah anak-anakku. Ya! Pilihlah rumah paling bagus, paling besar anak-anakku. Ya! Ranggong, Ranggong di sini, Pasca. Gustaf, Ya, Pasca. sabar, Aku di ruang dosen, Waska. Maro, Foto-foto di sini Walida, Waska. Bos, aku di belakangmu, Aska. Kalian semua bertaslah ke sini.
Sepi. Mana mereka? Bukannya mereka sudah mati ya? Berapa umur kita ini? Kok semuanya pergi? Itu Aska. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Apa itu? Kok buang? Loh, kok tahu mereka? Oke, nanti bisa mencuri. Mereka bilang capek. Jangan capek. Ayo kita tunggu dulu. Dulu Aska. Capek. Mata itu kembali menggelincir. Lalu, pasti. Sesaat lagi matahari itu akan terbit, Ranggo. Bodoh. Yang lagi Aska. Bosan, modal. Bukan motor kita loh. Matahari ini malah terbenam nih. Kita tidak pernah terbenam Aska. Terbit, terbenam, modal. Kita kok cuma diam di sini saja. Yang lain pergi. Adanya lahir. Wah, kita cuma diam di sini saja. Ada anak beranjak remaja. Nah, sama saja. Kita cuma diam di sini saja. Tolong. Ada orang beranjak tua. Sama saja. Kita cuma diam di sini saja. Tanpa bergerak. Ada orang beranjak modal. Saudara Dewi. Kita cuma diam di sini saja loh. Nggak kemana-mana. Iya, padahal langit berembus Aska. Kita cuma diam di sini saja. Bilang aku. Aska, Bro. Bagaimana kalau kita ke bulan? Wah, cocok. Oke, yuk bulan yuk. Oke. Pegangan. Pegangan apa? Ya dihitung. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sudah sampai bulan. Udah selamat. Benar-benar oke. Berangkat jenis kan? Ayo itu. Wah, ini nih cantik banget nih, boy. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi maaf. Di atas ada apa ya? Itu loh, yang tinggi itu loh. Gedang kayak gedang. Gedung kan? Burono. Gedung apa ya? Wah, ini saya tahu ya. Apa? Namanya Gedung Siti Badriah. Salah. Sok, itu loh, itu loh. Apa lo? Gedung Siti Walidah. Salah. Ah, tahu ini bener nih. Apa? Gedung kuliah kita yang nggak baru-baru.
Kedaulatan. Satpam. Jangan berisik. Bukannya dulu kita sudah mimpi untuk tenggelam, gugur, jatuh, dan tidak pernah bangun lagi. Penonton, saya beritahu penonton, itu katanya sedang sakit parah. Sakitnya itu katanya ditolong musuhnya penonton. Kan nggak wajar. Tapi sebagian lagi menganggap Waska itu sedang bercengkrama dengan Tuhan Yang Maha Esa katanya. Kan dia sudah seperti dewa, nggak pernah mati-mati. Tapi pada sebelahnya penonton, Waska menganggap ini justru mereka loh penonton. Kan yo gak bisa pikir. Yesus. Oh, dari tadi ku cerita sama lu, kapan selesainya? Kasih. Agung Setiawan sebagai Waska, sebagai Mbak Putri, Yudawati sebagai Bigaya, Budi Prasetyo Wibowo sebagai Bapak, Zailatul Hidayah sebagai Engkos, Wasi Nugroho sebagai Dani, Leluh Chandra Pratiwi sebagai tukang jamu, Sofit Kurniawan sebagai Buah, Husnul Kaima sebagai tukang kue, Sufi Caksono sebagai Jabat, Ilham Al-Majid sebagai seniman, Yusriyati